Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabaran Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi IPS terkait tentang kerajaan Wangsa Isyana di Jawa Timur, kerajaan Kediri, dan kerajaan Bali. Simak video pembelajaran Ustazah, catat ke buku catatannya ya, Nak. Simak video berikut ini. Inilah dia sejarah kerajaan Wangsa Isyana dan awal mulanya. Lahirnya Wangsa Isyana. Wangsa, dinasti Isyana adalah sebuah dinasti penerus dari dinasti Sanjaya. Pendirinya adalah Empu Sindok yang bergelar Sri Maharaja Rakai Hindu Sri Isyana Wikramadharma Tunggadewa. Ia menjadi Raja Mataram dari tahun 929 sampai 947 m. Empu Sindok adalah raja dari keturunan dinasti Sanjaya yang memindahkan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan inilah yang membuat berakhirnya dinasti Sanjaya dan lahirlah dinasti Isyana. Faktor yang mendorong dipindahkannya ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur adalah sering terjadi perebutan kekuasaan. Mataram kuno tidak memiliki pelabuhan sehingga sulit berhubungan dengan dunia luar. 3. Ibu kota kerajaan sering dilanda bencana alam akibat letusan gunung berapi. 4. Keselamatan kerajaan terancam oleh serangan kerajaan Sriwijaya. Pusat pemerintahan dinasti ini terletak di Watuguluh antara Gunung Sumeru dan Gunung Wilis. Empu Sindok beragama Hindu Shiva. Jadi, kerajaan Empu Sindok termasuk kerajaan yang bercorak Hindu. Namun, pada saat itu agama Buddha Tantrayana juga berkembang baik. Hal itu membuktikan adanya toleransi agama sejak dahulu. Pada zamannya disusun sebuah kitab suci agama Buddha Tantrayana yang berjudul Sangyang Kamahayanikan. Raja-raja yang memimpin kerajaan. A. Masa pemerintahan Empu Sindok 929 sampai 948. Usaha-usaha Empu Sindok dalam memajukan kerajaannya antara lain sebagai berikut. 1. Memajukan pertanian dan perdagangan, yaitu dengan mengeringkan daerah rawa-rawa untuk lahan pertanian. 2. Memajukan kehidupan beragama, misalnya pembangunan beberapa candi seperti Candi Sanggariti dan Candi Gunung Gangsir. 3. Mengembangkan seni sastra. Pada masa pemerintahan Empu Sindok ditulis buku suci agama Buddha, Sangyang Kamahayanikan. 4. Menjunjung martabat kaum wanita. Hal itu dibuktikan dengan ikut sertanya permaisuri dalam pemerintahan. Setelah wafat Empu Sindok digantikan putrinya Sri Isyana Tunggawijaya. Selanjutnya, Sri Isyana Tunggawijaya digantikan oleh putranya Makutha Wangsa Wardana. B. Masa pemerintahan Dharma Wangsa 991-1016. Pada tahun 991, Dharma Wangsa menggantikan Makutha Wangsa Wardana. Ia bergelar Sri Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikramatunggadewa. Raja Dharma Wangsa sangat menitik beratkan pemerintahannya dalam bidang politik. Hal itu tampak dari upayanya menaklukkan Sriwijaya sebagai penguasa perdagangan di Nusantara. Beberapa kali Dharma Wangsa mencoba menaklukkan Sriwijaya, tetapi gagal. Bahkan, Dharma Wangsa dan keluarganya gugur karena serangan kerajaan Worawari pada saat pernikahan putri Dharma Wangsa dengan Airlangga, putra Raja Udayana dari Bali. Worawari adalah kerajaan bawahan Sriwijaya yang ada di Jawa. Peristiwa tersebut dikenal dengan Pralaya. Salah seorang anggota keluarga Dharma Wangsa yang berhasil melarikan diri dari peristiwa itu adalah Airlangga. C. Masa pemerintahan Airlangga tahun 1019 sampai tahun 1048. Setelah berhasil meloloskan diri beserta para pengikutnya dari peristiwa Pralaya, Airlangga hidup di tengah hutan. Ia hidup bersama para pertapa. Pada tahun 1019 para utusan rakyat datang menghadap Airlangga. Mereka minta agar Airlangga bersedia naik tahta membangun kembali kerajaan Wangsa Isyana. Pada tahun 1019 Airlangga dinobatkan sebagai raja oleh para pendeta Buddha. Ia kemudian bergelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikramatunggadewa.
Sebagai permaisurinya adalah Anantang Wikramantunggadewa. Sebagai permaisurinya adalah putri dari Dharma Wangsa. Pemulihan kembali kekuasaan Wangsa Isyana. Airlangga bercita-cita mengembalikan kekuasaan Wangsa Isyana. Untuk itu, ia terus berusaha menyusun kekuatan bersama para pengikutnya. Salah seorang pengikut setia Airlangga sejak dari pelarian di tengah hutan hingga ia menjadi raja adalah Narottama. Pada tahun 1028, Airlangga mulai melaksanakan cita-citanya. Kerajaan-kerajaan yang dahulu pernah berada di bawah kekuasaan Dharma Wangsa, satu persatu dapat dikuasai kembali. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Pusat pemerintahan terdapat di Kahuripan. Lambang negara yang digunakan adalah Garuda Muka. Untuk meningkatnya kesejahteraan rakyat, Airlangga melakukan usaha sebagai berikut. Usaha-usaha Airlangga dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. A. Bidang ekonomi. Usaha yang dilakukan di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Untuk memajukan kemakmuran rakyat, bidang pertanian dikembangkan. Usaha yang ditempuhnya adalah memperbaiki irigasi dan membuat bendungan Waringin Sapta. 2. Akibat dibangunnya bendungan Waringin Sapta, pelayaran dan perdagangan bertambah ramai. Hal itu disebabkan Sungai Brantas dapat dilayari sampai ke Pelabuhan Ujung Galung, Surabaya. Selain Pelabuhan Ujung Galuh, Airlangga juga membuka Pelabuhan Kembang Putih sekitar Tuban. Kapal dagang luar negeri, misalnya dari India, Burma, Kampuchea, dan Campa banyak yang singgah di Pelabuhan Kembang Putih dan Ujung Galuh itu. B. Bidang agama. Untuk memajukan bidang agama dan sekaligus sebagai penghargaan atas jasa para pendeta, Airlangga juga membangun pertapaan di Pucangan, lereng Gunung Penanggunan. Pertapaan Pucangan itu diperuntukkan bagi putrinya, Sri Sanggara Mawijaya, yang setelah menjadi pertapa dikenal dengan sebutan Twi Kili Suci. Raja Airlangga adalah pemeluk agama Hindu yang setia. Sekalipun demikian, agama Buddha diberi kesempatan untuk berkembang baik. Airlangga juga terkenal sebagai pembina toleransi kehidupan beragama. C. Bidang seni sastra. Selain bidang-bidang tersebut, Airlangga juga memberi perhatian di bidang sastra. Hasil sastra yang terkenal pada masa pemerintahan Airlangga antara lain Arjuna Wiwaha tulisan Empu Kanwa. Masa akhir pemerintahan Airlangga, Airlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi dua. Hal itu disebabkan putri dari permaisuri, yaitu Sri Sanggara Mawijaya yang berhak atas tahta kerajaan tidak bersedia menjadi raja. Ia lebih memilih hidup sebagai pertapa di Pucangan. Kerajaan Airlangga dibagi dua untuk kedua putranya dari selir. Pembagian kerajaan ini terjadi pada tahun 1041. Oleh Airlangga, pekerjaan membagi kerajaan itu diserahkan kepada seorang Brahmana sakti bernama Empu Barapa. Empu Barada menjalankan tugas dengan bijaksana. Kerajaan dibagi menjadi dua dengan batas Sungai Brantas. Kedua kerajaan itu adalah sebagai berikut. A. Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Daha. Kerajaan itu terletak di sebelah selatan dan timur Sungai Brantas. B. Jenggal atau Singasari dengan ibu kota Kahuripan, kira-kira sekitar Lamongan. Kerajaan itu terletak di sebelah utara Sungai Brantas. Setelah pembagian kerajaan selesai, Airlangga turun tahta. Ia hidup sebagai pertapa sampai wafat pada tahun 1049. Airlangga dimakamkan di lereng sebelah timur Gunung Penanggunan, yang terkenal dengan nama Candi Belahan. Pada candi itu terdapat patung Airlangga yang diwujudkan sebagai Dewa Wisnu yang sedang mengendarai Garuda. Kehidupan masyarakat, kehidupan ekonomi. Pusindok memerintah dengan bijaksana. Sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-12 ini merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno.
Berdirinya kerajaan ini bermula ketika kedua putra Raja Airlangga memperebutkan tahta kerajaan. Akhirnya pada tahun 1042 Masehi, Raja Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala yang diberikan pada putranya yang bernama Mapanji Garasakan dan Kerajaan Panjalu atau Kediri yang diberikan pada Sri Samarawijaya. Meski wilayah telah dibagi, kedua kerajaan ini selalu berperang untuk menguasai satu sama lain. Akhirnya, Kerajaan Kedirilah yang berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga dan mulai bangkit pada tahun 1116 Masehi. Pada waktu itu, tahta Kediri dipegang oleh Raja Bameswara yang memerintah hingga tahun 1134 Masehi. Pengganti Raja Bameswara adalah Raja Jayabaya yang memerintah hingga tahun 1159 Masehi. Raja selanjutnya yang memerintah Kediri adalah Raja Sarweswara yang memerintah hingga tahun 1169 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh Sri Aryaswara hingga tahun 1181 Masehi. Pengganti Sri Aryaswara adalah Sri Gandra. Pada masa pemerintahannya ini dikenal adanya jabatan Senopati Sarwajala atau Laksamana Laut. Dengan jabatan ini diduga Kediri mempunyai armada laut yang kuat. Raja Kediri selanjutnya adalah Raja Kameswara. Ia memerintah tahun 1182 Masehi hingga 1185 Masehi. Pada masa pemerintahannya ini, seni sastra berkembang pesat. Setelah Kameswara mangkat, penggantinya adalah Raja Kertajaya. Ia adalah raja terakhir Kerajaan Kediri yang memerintah hingga tahun 1222 Masehi. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan agraris. Masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman bermata pencaharian sebagai petani, didukung dengan kondisi tanah yang subur. Kerajaan ini juga merupakan kerajaan maritim. Masyarakat di daerah pesisir hidup dari perdagangan dan pelayaran. Pedagang dari Kediri juga telah melakukan hubungan dagang dengan Maluku dan Sriwijaya. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur. Penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut. Rumahnya juga bersih dan rapi. Orang-orang yang sakit memohon kesembuhan kepada dewa. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Tidak hanya di Pulau Jawa, pengaruh kerajaan ini juga sampai hingga ke Sumatera. Runtuhnya kerajaan ini bermula karena adanya konflik antara Kertajaya dengan para Brahmana. Kertajaya dianggap melanggar agama karena menganggap dirinya sebagai dewa. Para Brahmana kemudian meminta bantuan Ken Arok untuk menyerang kerajaan Kediri. Karena serangan ini, maka runtuhlah kekuasaan kerajaan Kediri. Jangan pernah bosan untuk membaca sejarah dan mempelajarinya. Kerajaan Bali pun jangan dilupakan, karena kerajaan ini ikut berperan dalam mengubah peradaban dunia, khususnya rakyat Bali Indonesia. Kerajaan Bali ini berdiri pada abad ke-8 dan runtuh pada abad ke-14. Konon, kerajaan Hindu di Pulau Dewata ini tidak langsung bernama Kerajaan Bali, melainkan Kerajaan Bedahulu. Namun kemudian kerajaan ini tunduk kepada kekuasaan Majapahit. Runtuhnya kerajaan Majapahit ini kemudian menjadi aji mumpung untuk mengembangkan kerajaan Bedahulu. Namun tidak semudah itu. Ada kerajaan yang bernama Kerajaan Gelgel yang mengambil alih kerajaan Majapahit.
Setelah kerajaan Gelgel runtuh, kemudian wilayah kekuasaan Majapahit ganti dipegang oleh kerajaan Klungkung. Tidak mudah juga untuk memimpin kerajaan Majapahit. Banyak masalah yang terjadi di kerajaan Klungkung hingga banyak wilayah yang melepaskan diri. Ada 8 kerajaan kecil yang terbentuk. Kerajaan-kerajaan tersebut dinamakan wilayah Swap Raja. Hingga ada salah satu dari kerajaan kecil tersebut yang disebut Kerajaan Bali dengan Raja Sri Kesari Warmadewa. Kehidupan politik di Kerajaan Bali sangat kental dengan pemerintahan Udayana, di mana di saat pemerintahan Raja Bali yang satu ini, Kerajaan Bali mencapai puncak kejayaannya. Hubungan bilateral dengan kerajaan-kerajaan lain menjadi taktik berpolitik yang digencarkannya. Perluasan wilayah pun lebih mudah diraih, bahkan sampai ke Pulau Jawa, karena permaisurinya yang juga orang Jawa. Sepeninggal Udayana, anak-anaknya pun menggantikannya menjadi raja-raja Bali. Masyarakat di Kerajaan Bali memiliki banyak mata pencaharian. Ada yang bertani, tukang pahat, pedagang, dan ada juga yang menjadi pengrajin. Mereka memiliki keahlian tersendiri yang dijadikan aktivitas ekonomi. Walaupun kerajaan Bali ini adalah termasuk kerajaan Hindu, tetapi agama yang berkembang bukan hanya Hindu saja, melainkan juga Buddha dan tanpa agama atau agama nenek moyang atau animisme. Raja-raja yang memerintah kerajaan Bali memiliki pengaruh sendiri-sendiri terhadap kehidupan masyarakatnya, mulai dari raja pendiri sampai raja yang terakhir. Masa kejayaan pun pernah digenggam sehingga kerajaan ini memang perlu diperhitungkan. Di masa kejayaan kerajaan Bali telah tercipta sebuah kehidupan kerajaan yang aman, damai, dan makmur. Rakyat diutamakan kepentingannya, rakyat diperhatikan kehidupannya, dan bahkan rakyat pun menjadi point of interest dalam pemerintahan. Terlebih pada masa pemerintahan Udayana, tepat saat Bali kuno mencapai puncak kejayaan, sistem pemerintahannya telah menghantarkan perekonomian yang lebih baik untuk masyarakat Bali kuno. Roda pun berputar. Saat sudah merasakan makmurnya di puncak kejayaan, pasca Raja Udayana meninggal, kerajaan Bali mulai mendapatkan banyak serangan. Salah satunya yang sangat fatal dan tidak bisa diantisipasi adalah penyerangan dari Majapahit yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada, di mana strategi politik sang Patih Majapahit tersebut sangat bagus, bersih tanpa membuat kecurigaan pemerintah Bali kuno. Kerajaan Bali berhasil dimasuki dan semuanya dikendalikan oleh Gajah Mada. Hasilnya, runtuh sudah kerajaan Bali yang melegenda di Pulau Dewata. Namun, perlu kalian ketahui kalau Pulau Bali yang kalian kenal saat ini, dulunya dikenal dengan nama Pulau Jawa loh. Baiklah nak, cukup sekian materi Itulah pembahasan mengapa IPS kerajaan tentang Bali ini kerajaan erat sekali Kediri, kaitannya dengan kerajaan Pulau Bali, Jawa. dan kerajaan Penyebab Wangsa lainnya yang Isyana di Jawa mempengaruhi letak Timur. kerajaan Bagi ini Anda yang adalah tidak mengerti, karena silakan kerajaan tanyakan ini ke bekas Ustazah secara wilayah langsung. Majapahit. Akhiri, Assalamualaikum Kerajaan warahmatullahi terkenal di wabarakatuh. Pulau Jawa. Kalian wajib mencontoh para raja Bali kuno ini dalam memimpin.